Pak, ada undangan kalau tidak, ada kasih tahu. Dan itu pernah berjalan sebelumnya, waktu 1-2 bulan ketika masih menjadi wakil bupati pada saat itu berjalan secara benar. Dan saat ini memang benar-benar bagaimanapun saya bisa tahu kalau ada orang daftar, terus saya mau gimana bikin kopi sendiri? Oke, bikin kopi ada, terus saya ngetik sendiri, lapor sendiri, batu begitu dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Oke. Iya. Kita punya aturan dan punya itu sendiri. Kedua itu, dan memang kami sering ngomong ke teman-teman itu hal yang biasa saja dan kali ini sudah kita sama-sama dalam KDP. Monggo barangkali baik tadi sudah Pak MP. Waalaikumsalam. Pak Ketua DPRD Pak Tumas. Ya. Tadi setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Wakil, saya secara pribadi sebetulnya sangat prihatin Pak, kalau memang betul yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati ini kondisinya demikian. Bahkan mungkin di Indramayu ya harus berkabung lah. Kalau memang kondisi itu adalah benar Pak. Karena bagaimanapun juga Pak, yang korban dari ini adalah warga masyarakat Indramayu. Untuk kepentingan seseorang sebetulnya Indramayu tidak bisa dikorbankan. Oleh karena itu mungkin ada sedikit pesan moral. Yang pesan moral ini mungkin harus juga direnungi lah. Bahkan sebagai wakil bupati, sebagai pemimpin, sebagai kepala daerah, sebagai pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk Kabupaten Indramayu Pak. Jadi sebetulnya kondisi semacam ini tidak bisa dibiarkan dan yang bisa menyelesaikan bukan orang lain Pak. Karena kondisi ini adalah antara Bapak dengan Bupati. Sebetulnya yang bisa menyelesaikan adalah antara Pak Wakil Bupati dengan Bupati. Masing-masing harus ada inisiatif untuk menyelesaikan. Tidak membiarkan kondisi ini semakin kesini semakin memburuk Pak. Dan Bapak jangan menghindar dari kondisi ini Pak. Karena ini adalah tanggung jawab orang. Bapak memegang amanat dari warga masyarakat. Bapak memegang amanat dari pemilih Bapak memegang amanat dari jutaan rakyat Indramayu Pak, tergantung kepada keinginan inisiatif Bapak untuk memperbaiki kondisi di Kabupaten Indramayu. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat mungkin semua pasti berpegang yang namanya tugas wewenang wakil kepala daerah itu pasti berpegang kepada Undang-Undang 23 2014 yang juga dengan perubahannya Undang-Undang 9 2015. Di situ sebetulnya ada tugas fungsi yang sifatnya atributif Pak. Yang sifatnya atributif, yang sifatnya melekat. Itu amanat undang-undang, perintah undang-undang. Bukan perintah dari seseorang, perintah undang-undang. Seorang wakil kepala daerah itu ada tugas fungsi yang melekat. Nah, itu adalah tugasnya. Termasuk tadi yang disampaikan adalah tugas pengawasan. Tugas pengawasan bukan hanya mengontrol secara fisik ke lapangan, Bapak Ibu sekalian, tetapi Pak Wakil mengevaluasi SKPD. Bapak Wakil Bupati mempunyai kewenangan untuk meminta hasil pemeriksaan. Dan itu harus dilaksanakan Pak. Itu harus dilaksanakan. Bagaimanapun juga ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang wakil kepala daerah. Itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga, saya kalau misalnya memang sampai semua unsur staf di wakil bupati untuk protokoler di situ sampai hilang semua. Yang kalau itu hilang semua, yang mungkin semua kerjaan ya pasti tidak ada akses apa-apa. Tetapi ini juga jangan sampai berlarut, Pak. Jangan sampai berlarut karena bagaimanapun juga Bapak masih punya jabatan, masih punya kewenangan. Bapak bisa memanfaatkan menggunakan kewenangan ini untuk kebaikan semuanya, Pak. Ya, bukan untuk berkonfrontasi, tetapi saya harapkan untuk kebaikan semuanya. Untuk kebaikan semuanya. Jadi sekali lagi saya minta Pak Wakil Bupati untuk tidak apatis dalam arti diam. Ya, kita sudah memperbaiki kondisi ini, sudah ada inisiatif, sudah ada usaha, sudah ada upaya, tetapi hasilnya barangkali tidak maksimal, itu di luar batas kemampuan kita. Ya, tetapi kita tidak bisa diam. Saya kira itu Pak, nanti ke sana bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, perlu diketahui awal Wagub dengan Bupati maju itu kan Februari yang dilantik tahun 2021. Kenapa Pak Wagub baru sekarang ini koar tidak digunakan oleh Bupati, tidak difungsikan oleh Bupati, merasa kayak paling
Ya mohon maaf ini ya, kalau kayak saya agak sedikit merasa paling kayak gak dimanfaatkan, terus sandiwara-sandiwara di media sosial seakan-akan terzolimi gitu kan. Kita perlu ketahui ya, kita di sini politisi dewasa lah ya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ini Pak Wagub ini sebenarnya punya masalah apa sama bupati sampai tidak difungsikan, sampai ya mohon maaf kesannya kayak ditinggalkan gitu ya. Ini saya mau tahu sebenarnya ada apa sih? Terus Pak Wagub itu kan dikasih fasilitas ya selama ini. Fasilitas apa sih yang diterima sama Pak Wagub? Terus anggaran yang diserap sama Pak Wagub tiap bulan itu anggaran apa gitu? Maksudnya apa yang udah masyarakat Indramayu berikan gitu kepada Pak Wagub? Jadi mohon maaf nih Pak Wagub, kalau saya lihat pesannya Pak Wagub keluar-keluar di media sosial itu tidak elegan. Bagi saya seorang politisi gitu kan, itu tidak elegan mengadakan bahwa Pak Wagub itu cengeng kalau begitu. Saya seorang perempuan juga kalau dalam kondisi kayak gitu nggak keluar-keluar Pak Wagub. Ini Pak Wagub dalam mimpi pemerintahan, bukan dalam aksi sinetron. Jadi mohon maaf kalau menurut saya sendiri dengan sikap Pak Wagub kayak gitu, justru saya sih malu ya dengan adanya apa sih namanya, Pak Wagub tahu nih permasalahan yang sebenarnya apa gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri sih mau ya Pak Wagub ya dengan kondisi kayak gitu. Karena kan dalam politik kita ini harusnya bermusyawarah ya, bareng-bareng gitu kan, menyelesaikan permasalahan yang ada. Ini saya sebenarnya pengen tahu apa masalahnya apa gitu. Karena pas dilantik itu masih mesra. Dan saya anehnya, kenapa nggak pas 6 bulan kalau tidak difungsikan baru kalau berbicara di publik, kenapa baru sekarang menjelang 2023? Kita tahu semua lah, jadi orang politik itu kan mendekati tahun-tahun politik gitu. Ini sebenarnya ada permainan apa sih yang diatur sama Pak Wagub kayak ini? Saya rugi loh sebagai pendukung Pak Wagub, udah milih Pak Wagub, udah berjuang, ya kan, mengeluarkan tenaga, materi dan waktu, udah jadi kok cengeng kayak gini politisinya. Kalau saya sendiri gak difungsikan, dia mundur jadi wakil bupati. Terima kasih Pak Wagub. Terima kasih. Juga pada tenaganya termasuk segala tapi atau bukan segala mereka itu kenapa masalah ini bukan monggo Pak Rianto klarifikasi. Tapi saya yakin publik masyarakat luar ini hari ini menganggap kami ini dapat ya ini sedang berubah. Walaupun makanan ini katanya sudah bisa. Kemudian ini kalau kita ini apapun lah yang pendapat atau apapun, saya ingin supaya nanti ada yang ingin mencoba mengurai. Itu kan masalah yang sekarang terjadi pada menurut saya. Jadi agak disinggung sedikit lah sama Iwangi. Tapi saya lebih dari itu sih. Saya ingin bicara dari akar masalah. So, kalau cuma hanya permukaan saja, jangan tuntas. Kita harus berangkat dari akar masalah. Kita tahu bahwa yang namanya pilkada itu, ini undang-undang apa yang itu harus berpasangan. Gak bisa kita menyalur bupati sendiri atau wakil bupati sendirian. Dan itu sudah diatur oleh peraturan undang-undang. Khususnya di peraturan. Nah, ketika kita berbicara soal keluarga, yang namanya keluarga kecil saja yang terkait dengan persoalan perjodohan, itu ketika kita memutuskan itu dari berbagai pertimbangan. Ketika itu dalam konteks bangunan yang kecil, bangunan keluarga ini, kita ini ada RT, RW, desa, kecamatan, sampai kita itu sudah menjadi bangunan besar, keluarga besar. Tentu ketika berpasangan, konsekuensinya juga tanggung jawabnya lebih besar.
Tentu harus kehati-hatiannya juga harus lebih. Pertanyaan saya sederhana. Ketika memutuskan pasangan itu loh, waktu awal mungkin dari awal saya dengan ibunya, atau sebaliknya ibunya juga dengan bahagia. Ini kan pasti sudah dihitung, dipertimbangkan secara kalkulasi yang matang. Karena itu undang-undang juga yang menyatakan bahwa pasangan ini harus menyelesaikan selama satu realisasi 5 tahun. Jadi kalau dalam perjalanan yang sekarang sudah seperti, katakanlah kalau bahasa ini pecah kongsi seperti itu, dan seterusnya. Ini pertanyaannya sederhana. Apakah pada waktu memutuskan pasangan kali ini dengan ibunya, kalau ada ibunya juga saya tanya, apakah ibunya juga memutuskan pasangan dengan paluti ini juga? Mohon maaf, apakah memang kesadaran sendiri, keinginan sendiri, atau bisa jadi ada yang memaksa atau terpaksa mungkin? Nah ini kan luar biasa, dan ini mohon jelas. Janji yang ada di masyarakat digoreng-goreng terus antara hubungan ibu dengan Pak Wabu, apakah nggak bisa disudahi? Ini saya kapasitas sebagai ketua partai nih Pak Ketua, bukan sebagai anggota dewan atau anggota DPRD. Partai pengusung utama lagi, ada utamanya. Ketika utama berbiasa beda. Iya, tidak problem semua. Jadi saya ngomong, ibu jangan Pak Ketua, kalau sampaikan ke Pak Udi. Nggak tahu Pak Udinya, Pak Wabunya ini masih ingat atau enggak? Ketika ramainya zaman interpelasi, konon Pak Wabu diundang oleh Ibu Bupati dan ada saksinya Pak Sekda. Ya, kemudian ayolah Pak Wabu kita bareng-bareng menahi, karena pada intinya apa yang disampaikan Pak Haji Wiyanto itu benar, bahwa visi misi bupati itu bukan bupati saja, tapi wakil bupati. Dan berapa tahun satu periode, bukan 5 tahun kalau sekarang, makanya saya kan satu periode. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya bupati, tapi wakil bupati juga. Kata ibu bupati, ayo bareng-bareng. Nah, kalau kata ibu bupati bilang ke saya, Pak Prabowo bilang udahlah aku sendiri-sendiri saja. Artinya saya bisa membaca bahwa Pak Wakil Bupati nggak mau bareng-bareng. Nah, saya mau klarifikasi, apakah benar seperti itu? Kalau tidak benar atau benar, saya juga masih punya keinginan. Apakah nggak bisa lagi, masih harus bertemu dan menyatu lagi, atau saya harus jadi fasilitator? Kalau itu yang harus saya siap untuk menunjukkan supaya Indramayu juga kelihatan di luar. Udahlah 2020 karena dari sekarang ini sudah ada sendiri siapapun aja. Jadi kalau di luar kota ini gara-gara begini, karena tahun politik dan sebagainya. Udah ada politik sisihkan dulu, tapi kasihan sama masyarakat Indramayu dan perdalam-dalam visi misi terhadap bupati dan wakil bupati itu yang harus ditambahkan. Saya kira itu dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Yanto bertanya wasita. Jadi kalau wasita kenapa saya berpasangan dengan ibunya itu peristiwa politik, artinya partai politik dengan partai politik itu dari Perjuangan dengan Gerindra dan Nasdem. Lalu kenapa mau? Ya karena saya pikir programnya bagus sekali yang kita bicarakan pada saat 2099 program. Menurut saya waktu itu saya sempat berpikir, apakah ini bisa dilaksanakan program ini? Tapi ini sangat luar biasa. Saya pernah ditanya oleh DPR Pak. Pernah lihat beberapa pimpinan para gubernur yang mereka meminta dana upah khusus dan lain-lain itu karena mereka kesulitan dengan APBD-nya masing-masing. Jadi saya bilang bahwa ini tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau misalnya hanya dengan APBD. Program seperti itu sangat besar, luar biasa sekali. Lalu saya diyakinkan oleh teman-teman dari Perjuangan bahwa ini kita akan gotong-royong bersama-sama dengan provinsi, dengan DPR dan lain-lain. Kalau begitu, sama-sama pun nih, bagus programnya, oke kita jalan, kita lanjut. Dan saya pikir karena ini adalah hubungan suami istri, jadi saya tidak perlu tahu secara personal, karena ini memang bukan hubungan suami istri, itu kan hubungan politik, hubungan kepala daerah. Jadi saya pikir selama secara tugasnya, secara usungan politiknya, secara performa politiknya itu bagus,
sevisi dengan saya, maka tidak jalan. Jadi saya tidak tahu kalau backgroundnya seperti apa. Saya Ibu Bupati itu tidak tahu backgroundnya seperti apa secara personal. Tapi secara performa saya di politik, beliau tentu tahu saya mantan anggota DPR RI, sertifikat dari otoritas, dan lain-lain. Jadi begitulah kita berjalan. Lalu Ibu Bupati itu waktu saat itu masih calon mengatakan bahwa kita akan membangun bidang lain bersama-sama. Oh ya, itu saya dengan senang hati karena ibu saya orang bidang lain. Saya pikir wah ini menjadi momen tepat untuk saya mengabdi pada daerah saya. Kita berjalan dan semua berjalan baik-baik saja. Dalam artian ya pendaftaran dan lain-lain sampai. Tapi kalau tadi ada mungkin sempat ini mencari apakah ada rumah-rumah tidak katanya saya dibayar 2,5 miliar dan lain-lain misalnya di situ ya, that's impossible. Karena kalau buktikan kapan, siapa, lewat bagaimana, apa transaksinya. Jadi saya tidak pernah menerima uang apapun dari bupati untuk menjadi wakilnya. Jadi tidak pernah ada uang 2,5 miliar saya terima untuk apa. Jadi kalau misalnya tanahnya situ, tapi kalau tidak ya apa-apa. Kalau tidak kami. Lalu lanjut kita berjalan dengan kita menang. Lalu Mbak Anggi menanyakan bahwa kan awalnya baik-baik saja, terus kenapa baru sekarang apakah mendekati tahun politik? Saya lihat seperti ini. Awal kepemimpinan semuanya berjalan baik, makanya saya tahu ternyata pakai baju itu pun diatur. Waktu itu sama dengan saya, Pak ini pasangnya di atas ini semua diatur. Bahkan ketika saya mau menuju ke satu titik pun, Pak nanti hubungi itu sama dia. Oh jadi saya belajar bahwa setiap langkah gerak yang saya lakukan itu sesuai dengan protokol undang-undang yang berlaku. Tidak boleh semau isi Luki tidak mudah. Di sini apalagi sebagai wakil bupati, maka saya berjalan sesuai sumpah jabatan saya dengan undang-undang bahwa harus melaksanakan peraturan undang-undang yang ada. Jadi semua bila wakil bupati harus sesuai dengan peraturan. Sudah. Jadi kalau misalnya kemana, telepon dulu, ajudan telepon. Mau ketemu sama kepala dinas, nggak boleh satu atau telepon atau lewat WhatsApp. Ya karena ada protokolnya kan gitu. Kita minta juga dan lain-lain. Itu berjalan dengan baik sampai saya tahu. Itu sampai 6 bulan pertama, 7 bulan bahkan mendekati 1 tahun. Ada beberapa hal, misalnya ajudan saya jadi sisa 1. Saya sebenarnya nggak tahu ajudan saya berapa sih, nggak tahu peraturan yang berlaku karena kan saya bukan Google. Artinya saya nggak tahu di undang-undangnya bahwa ajudan itu sebenarnya 2, 3, atau 4. Tapi saya pikir harus berapa saya nggak tahu. Mungkin di sini kalau yang tepat saya bertanya dianggarkan atau tidak di sini kan. Nah makanya ketika saya tahu 1 itu yang bisa kerja. 1 lalu tiba-tiba sudah mulai ada tuh protokolnya tidak. Jadi kalau saya jalan pakai ajudan, tapi ajudan masih bisa kerja. Di situ saya sudah pasti kan seperti yang Bapak katakan tadi kerja terus. Saya kerja terus Pak. Saya kerja terus ketemu sama masyarakat. Awal-awal ketemu sama camat dan lain-lain. Tapi lama-lama camat itu nggak bisa dihubungi Pak. Kalau saya datang camat itu hilang seperti hantu Pak di jam kerja yang ada. Jadi saya akhirnya pengawasannya sepihak. Ya sudah saya datang. Sekarang alat-alat saya sempat bikin tantangan juga kalau ada ASN khususnya DPR kepala dinas ataupun camat yang bisa ditemui oleh saya sampai saya kasih 5 juta orang bisa mempertemukan. Saking ketemu sama camat dan kepala dinas itu seperti salju di Sahara gitu, yang sangat susah gitu, belum pernah ada gitu. Jadi susah. Kalau tahu nggak tahu ya ketemu gimana. Jadi artinya saya tidak cengeng, saya tetap keep going. Lalu pantauan polisi nggak ada. Jadi saya udah gak ada pantauan polisi. Jadi saya kalau macet tetap macet. Jadi tetap ya sudah saya adaptasi lagi gitu. Yang penting saya kerja Pak. Saya kerja karena saya disupport tuh 20 kali. Berjalan lagi. Terus mulai ada tuh. Saya tidak lihat ada foto-foto saya di mana-mana. Saya pikir fotonya nggak ada. Ya sudahlah. Mungkin toh tidak harus ada foto saya lah kan gitu. Yang penting kerja lagi, saya kerja lagi. Saya mulai merasakan. Jadi itu sebenarnya kalau ditanya kenapa baru sekarang? Sebenarnya saya merasakan pelan-pelan. Kalau orang bilang mungkin saya sadar, tapi saya tidak pakai sukses, ini beradaptasi saja itu saya sadar. Dan ketika sudah mulai banyak kejadian-kejadian aneh yang saya tidak bisa menemui kepala desa, tidak bisa menemui kepala dinas, tidak bisa menemui camat. Asumsi masyarakat yang saya lihat dari media dan media sosial menyatakan bahwa bupati dan wakil bupati enggan, disharmonis. Saya punya pilihan memperburuk keadaan dengan cara, ya saya ditinggalkan, saya cengeng, nangis-nangis satu drama seperti Pancasila Kemenantan, atau saya tetap diam dan sabar. Saya pikir kepentingan masyarakat itu harus didahulukan, yaitu kondusivitas. Tidak boleh ada pecah antara masyarakat pendukung bupati dan wakil bupati. Tidak boleh. Saya pikir sudah tidak apa-apa. Saya tetap istiqomah, saya tetap diam saja. Yang penting saya kerja sebisa mungkin. Jadi saya ditanya,
Apakah harmonis dan harmonis? Jelas tidak ada tidak harmonis. Karena sampai detik ini pun secara personal sama Bupati baik. Kan kemarin pun lihat di sini. Saya salaman baik. Masih bicara bahkan anjingnya ibu bupati pun dititipkan di tempat saya untuk sekolah. Jadi anjing bupati juga sekolah juga di tempat saya. Saya punya teman. Jadi artinya secara personal baik, Pak. Gitu. Bahkan saya pun kirim-kiriman kucing secara personal baik, tapi foto saya nggak ada di mana-mana dan saya rasa ya nggak masalah bagi saya itu bisa kerja. Jadi kalau personalnya kalau tanya ke Pak Wali, saya sama Pak Ikan baik-baik aja sih, gitu loh. Saya kan bingung ketika orang mau bermasa, saya bilang alas kalau aku iya, dia jangan dikawinkan dipasangkan. oh udah saya balik nantinya Pak, udah saya balik gitu, karena udah selesai sekolahnya. Oleh itu terus mulai masuk ke ranah kenapa baru sekarang, kenapa baru bulan ini? Karena saya mesti menjelaskan ketika ada pertanyaan kenapa saya manggil. Sebenarnya komplain saya kalau diteliti satu persatu tidak ada yang menyatakan bahwa saya diperlakukan dengan buruk oleh Bupati tidak. Ada tidak satu statement yang menyatakan bahwa saya dizolimi? Ya enggak juga. Saya cuma ngasih tahu bahwa sekarang rumah dinas pun tidak ada satpol pp-nya. Saya nggak tahu integritas siapa. Setahu saya satpol pp ada kepala, namanya kepala satpol pp. Mungkin nanti kalau dilihat dianggarkan nggak ibu bapak itu menganggarkan tidak untuk menjaga objek vital kabupaten dijaga tidak. Jadi kalau tidak dijaga berarti lihat itu. Terus sehari-hari di kantor seperti apa? Kerjanya seperti apa? Ya kerja Pak terima tamu. Serapan anggarannya seperti apa? Serapan anggaran setahu saya adalah menerima tamu di kantor itu sampai bulan Agustus. Jadi kalau sampai bulan Agustus ke depan ya udah ada serapan lagi. Sebelumnya itu hanya menerima tamu ya, mungkin makan minum mungkin ada ya. Tapi tidak ada SPJ saya berjalan kiri ke kanan apa-apa itu tidak ada. Tidak pernah menghabiskan uangnya di situ. Fasilitas saya apa? Saya terima 2 mobil dinas sama fasilitas rumah dinas. Ya udah gitu aja. Jadi apa? Kalau gaji ya, gaji masih masuk, bahkan bulan ini masih masuk gaji pokok masih masuk dan tunjangan masih ada. Yang saya katakan sebenarnya itu tadi, saya merasa bahwa saya sudah menerima hak saya, tapi kewajibannya tidak bisa saya lakukan bukan karena saya tahu kerja Pak. Saya pengen kerja Pak. Mungkin saya insya Allah bisa kerja lebih lama dari yang lain karena saya sudah biasa syuting 24 jam Pak. Tapi bagaimana saya bisa bekerja melakukan fungsi pengawasan? Kalau cuma mengawasi melihat, saya sudah punya setumpuk banyak sekali yang harus dibenahi di Indramayu tentang jalanan, tentang yang lain-lain mungkin semua masyarakat tidak tahu apa yang sebenarnya. Dan itu saya sudah punya banyak. Ini mau dimana nih Pak ini? Apakah saya tirapatin atau saya apa Pak ini? Kan mesti disampaikan kan Pak kepada undang-undang bahwa disampaikan kepada Bupati karena memang ini juga Pak Bupati. Cara nyampainya betul bagaimana Pak? Kan sesuatu apa semua dari awal. Oh, ini aja ditaruhnya jangan di atas Pak, harus di bawah. Ini aja diatur, apalagi menyampaikan file. Dan saya tidak mungkin ngetik sendiri Ibu. Saya yakin rapat ini bisa berjalan, ada sekwan. Ada sekwan, memberikan materi, mengundang, nyalain lampu. Dan saya nggak bisa kerjakan kan gimana saya bisa mengetik materi saya ada segini. Kayak orang yang suruh masak, kamu chef dibayar orang untuk masak, tak bisa nggak dikasih kompor, nggak dikasih bawang merah, bawang putih, nggak dikasih daging, tapi saya suruh masak kan gitu. Jadi ini pada saya tangannya tidak masak. Kurang lebih seperti itu Pak. Lanjut sedikit lagi, ini saya Satpol PP sudah atau sudah berikan. Nah ini, saya tidak dalam ranah komplain ke Bupati pada saat ini tidak. Saya cuma ngasih tahu bahwa hak-hak yang saya terima saya kasih tahu, kewajiban yang saya melakukan. Dia cuma bisa selfie, Wahub cuma bisa selfie sama masyarakat. Karena cuma itu bisa saya lakukan. Tapi Pak Wahub keliling-keliling foto-foto kampanye, bukan kampanye. Definisi kampanye itu sudah jelas, ada alatnya, ada alat peraga, ada nomor yang saya tidak. Saya mendatangi, mohon maaf ya, orang-orang yang izin. Saya mendatangi undangan tidak hanya orang-orang elit Pak Bu, karena fungsi pengayoman, fungsi secara pengayoman itu saya lakukan. Orang-orang yang tidak mampu saya datangi, karena memang saya pikir kalau saya cuma duduk diam di kantor, kalau saya hanya duduk diam di kantor, artinya saya tidak bekerja apa-apa. Saya itu lakukan untuk sekedar menemui orang-orang yang cuma bisa menemui, lalu orang itu cerita, saya tampung. Tapi setelah saya tampung, nggak bisa diapa-apain juga kan. Terus, nah ini yang terakhir. Pembicaraan Februari dengan Bupati. Apakah proper saya bicarakan di sini Pak? Apakah pantas nggak kalau saya bicara di sini? Karena sebenarnya tidak ada yang perlu
saya gitu. Tapi oh nggak masalah ya, karena ini kan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, wakilnya rakyat bukan? Yang bahkan itu rakyatnya bayar saya kan, jadi rakyat itu berhak tahu baju yang saya pakai ini pakai untuk apa dan lain-lain. Jadi benar pada bulan Februari Bupati memanggil saya datang ke kantor bicara tentang akan ada sidang interpelasi atau apa. Saya bilang saya bersedia datang. Tapi ketika ditanya, kita kan kami sama-sama mas, gitu. Ya sama seperti awal ketika kita kenal itu memang mau sama-sama membangun Indramayu. Tapi pada prakteknya, kan itu tadi, ketika beliau sedang mengajak saya untuk sama-sama, tapi sudah berbulan-bulan saya tidak punya fasilitas untuk bekerja. Jadi saya pikir Anda sudah bekerja sendiri, dan itu sudah bagus. Ya sudah silakan teruskan saja, karena bukan saya orang yang bisa mengevaluasi kita menjadi bupati. Anggota dewan lah, orang yang punya hak untuk mengevaluasi kinerja beliau. Kalau saya itu tidak boleh mengkritisi, karena mungkin boleh dengan tadi tools alat-alat yang ada. Tapi secara saya pribadi atau wakil bupati tidak boleh mengevaluasi kinerja bupati, tidak sesuatu yang maka saya pikir selama DPRD-nya oke-oke aja dan berjalan baik, ya udah apa-apa. Terus dia Pak bilang foto-foto yang ada ini kan nggak harus satu berdua. Saya nggak tahu apa ini mbak, ya silakan aja. Saya tidak masalah. Apa yang penting kebaikan untuk masyarakat Indramayu. Saya rasa seperti itu. Lalu kalau bicara tentang mau hadir ke Paripurna, waktu itu saya rencana hadir berdua. Tapi waktu itu saat saya kena COVID dan saya berbicara dengan buat tes hasil tes, ya kalau nanti saya datang malahan berbahaya. Jadi itu terakhir saya dipanggil oleh bupati ke kantornya pada saat itu. Setelah berbulan-bulan saya pun hadir saja. Ya, jadi gini mungkin itu kan pihak dari ibu yang menyampaikan ke saya dua tahun ya. Sekarang saya dapat dari Pak Wabub ya, sebagai anggota sebagai Wabubnya. Intinya adalah sih pernyataan nanti dari Wabub ketika nanti disodikan dengan bupati lagi itu gratis. Ini pertanyaan yang sangat saya setuju. Jadi gini Pak, setuju atau tidak setujunya saya itu sudah tidak penting lagi Pak. Tapi saya harus melaksanakan kewajiban saya bukan? Jadi misalnya kayak kamu lukis suka kerja, kamu harus kerja. Ya sudah saya mau kerja Pak. Berikan alatnya, kasih kompor, kasih bawah, kasih pisau, saya bisa masak. Masalahnya sekarang bagaimana saya bisa kerja Pak kalau alatnya sudah menjadi hak atau protokol yang menurut tadi Pak Dewan bilang bahwa itu sudah melekat sama undang-undang, itu tidak ada di saya. Dan saya sekarang saya tidak katakan bahwa itu yang ambil bupati, karena saya tidak punya bukti dari tahu. Tapi setahu saya, para ASN yang harusnya kerja ada di kantor bupati itu tidak ada. Saya sempat mendengar berita salah satu sekwan ya, Pak Kabar Umum mengatakan bahwa tidak ada juga karena sedang dipromosikan menjadi jabatan lebih tinggi lagi. Ya kenapa nggak diganti sama orang lain selama 1 tahun Pak Kabur sekarang oleh Setda ya, Setda mungkin tidak begitu. Karena saya pikir kalau Pak Ali ini sih sekwan ya. Kalau sekwan ini besok menang jadi Setda, terus sekwan ini dikosongin, menurut Bapak bagaimana? Kan harus ada penggantinya bukan? Karena kan ada anggarannya. Makanya saya tantang ketika bilang bahwa ayo di DPRD kita debat anggaran. Kan saya pengen tahu, saya merasa bahwa ini tidak dianggarkan kan Pak Bu untuk wakil bupati supaya bisa kerja di hadapan rakyat juga rakyat tahu supaya saya bisa kerja tuh ada nggak sih anggaran ajudan, protokoler, ada tidak ajudan misalnya, ada tidak untuk semacam sekretarisnya gitu loh, atau absensi katanya saya wabuk jarang ngantor, bagaimana bisa ngantor tahun jarang sering Pak, lalu nggak ada absennya Pak, kan itu pasti kalau absen kalau memang harus ada absen kasih tulis absen dong, Ya, misalnya ada tangan atau print atau apapun. Pertanyaan saya tadi, ya yang saya sebagai orang yang bertanggung jawab paling terhadap kinerja jalannya pemerintahan antara bupati dengan wakil bupati harus sinergis. Karena pada awalnya nggak baik-baik kok. Kenapa sekarang baru berjalan 2 tahun atau bulan sudah seperti itu? Jadi ada kewajiban moral misalnya. Pertanyaan saya yang terakhir, apakah Pak Wabub siap kalau saya sampaikan dengan bupati untuk sinergitas? Tentu siapa? Saya tidak pernah satupun panggilan tugas yang saya langgar di bupati. Tidak ada. Siap ya? Siap. Cukup disaksikan oleh tujuan ya. Cukup. Tenang. Tegas bahwa tadi Pak Wakil Bupati memberikan pernyataan bahwa dalam kurun waktu dari mulai dilantik sampai sekarang belum diberikan tugas sama sekali oleh Bupati. Nah,
ini bukan dari pertama bulan, jadi setelah 6 bulan, 7 bulan. Berarti clear, setelah 6 bulan dilantik sampai hari ini kesini belum pernah ada lagi lebih tepatnya setelah ulang tahun drama itu kita ketemu. Jadi yang Pak Wabub dipilihkan ke Oktober pada saat bulan lalu terakhir itu. Ya, terima kasih Pak Wabub yang sudah memberikan penjelasan lebih konkret bahwa memang sekian bulan tidak ada perintah yang diterima oleh Pak Wabub dari Bupati. Clear tidak Pak Wabub ya? Oke, pertama itu. Kedua, menurut saya mestinya Pak Wabub sebelum melakukan mengajak kita untuk berdebat di media sosial, mengajaknya kalau berdebat di sini sekarang. Kalau tidak, pertama yang harus dilakukan oleh Pak Wabub ini menurut pernyataan saya secara terbuka. Sebelum Pak Wabub mengadu kepada DPRD, kalau tidak harus mengadu kepada partai pengusung terlebih dahulu. Karena Pak Wabub menjadi wakil bupati, mendampingi Ibu Bupati itulah atas rekomendasi partai politik yang mengusungnya. Jadi ketika Pak Wabub sudah melaporkan kejadian ini ke partai pengusung, saya pikir partai pengusung itu akan bertanggung jawab daripada harus menyampaikan ini ke media sosial dengan alasan ingin berdebat dengan DPRD. Nah, itu soal yang kedua. Yang ketiga, soal disharmonisasi bukan dengan wakil bupati ini hampir di semua daerah terjadi. Jadi bukan hanya di Indramayu. Tapi menurut tadi yang saya dengarkan di pernyataan terbuka, ini sudah sangat luar biasa. Disharmonisasinya sudah bukan dari gimmick politik dan yang sudah menjadi kenyataan yang sudah kita mungkin. Harmonisasi sudah dijawab, walaupun kita juga tidak tahu sebenarnya persoalannya di mana. Barangkali juga Pak Wabub kira-kira ada sesuatu yang bisa memberikan pencerahan. Masyarakat bisa teredukasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ini tentu bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat bisa mendengar secara langsung, bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Agak sulit kalau tadi kita bicara mengorek bagaimana harmonisasi gitu ya. Tapi juga kalau kemudian hanya bicara pada hari ini kepada Pak Wabub dan tidak mungkin bisa. Jembatan juga oleh Pak Wakil Ketua, Pak Surajuddin, harus ada kemudian titik temu. Artinya ketika hari ini kita juga bagaimana bicara Pak Wabub bisa nggak ke depan harmonis? Bisa nggak kau kemudian duduk bersama? Artinya selama kemudian juga Ibu Bupati tidak mau duduk bersama, tidak mau ada harmonisasi ya sulit. Dari pemaparan dan dari jawaban tadi nampak jelas Bapak Ibu yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati itu jelas melanggar Undang-Undang 23 tahun 2014. Karena di sana disebutkan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu diantaranya adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dari hal ini jelas terlihat bahwa Bupati dan Wakil Bupati tidak menaati Undang-Undang 23 tahun 2014 karena jelas di sana Pak Wakil Bupati ada tugas yang diatur secara jelas di pasal 66 itu, dan setelah dari paparan tadi setelah 6 bulan berjalan itu tidak dilaksanakan seluruhnya ketentuan pasal 66 Undang-Undang 23 tahun 2014. Oleh karena itu menurut saya kita akan lihat setelah agenda hari ini, apakah Pak Wakil Bupati dan Bupati akan melaksanakan tidak Undang-Undang 23 tahun 2014. Karena jelas di sana diamanatkan. Maaf, saya akan mengutip supaya tidak salah. Pasal 66 ya.
sebentar Pak. Bahwa selain melaksanakan ketentuan ayat 1, 2, dan 3, itu ada ketentuan lain yang mengatur bahwa bupati memberikan tugas itu dengan keputusan bupati. Saya sudah mengecek di jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Indramayu, dan juga sudah tanya ke bagian hukum Kabupaten Indramayu. Ternyata sampai hari ini belum ada keputusan bupati yang menugaskan, yang memberi wewenang kepada wakil bupati. Sebagaimana dituangkan di peraturan, sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang 23 tahun 2014. Oleh karena itu, kami akan melihat apakah setelah agenda hari ini, RPP ini, kemudian apa yang ditawarkan oleh Pak Wakil Ketua nanti Bupati, Wakil Bupati untuk bisa ketemu, akan lahir tidak keputusan Bupati yang memberikan tugas wewenang kepada wakil. Fakta integritas ya, kalau bahasa hukumnya adalah mengklarifikasi apa yang dipernyataan oleh DPRD pada saat itu Pak Syarifudin dan Pak Muhammad bahwa jangan sampai nggak datang lagi. Nah, karena saya takut nanti saya nggak datang lagi, maka saya proaktif. Saya langsung datang ke saya melihat saya jadwal nggak, saya ada schedule nggak, ada undangan nggak. Karena saya tidak ada masalah fisik. Jadi memang bicara mengenai kenapa mengadu partai sudah mengadu partai, dan sudah ada ketua partai juga masing-masing. Kalau Pak Hasan Basari tidak bisa karena Dewan Provinsi, tapi saya rasa ada Pak Ali Akbar sudah tahu kan itu. Terus sebelum debat ditantangkan, kenapa tidak tabayun? Saya mau tabayunnya kemana dulu? Ke Bupati. Lah wong yang ngomong kan Pak Muhaimin yang bilang bahwa saya tidak datang pada sudah diundang, lalu Pak Muhaimin datang, jangan sampai terulang lagi. Masa tahu tabayunnya ke Bupati kan enggak? Kan jangan semua bawa dodol gitu. Jadi artinya saya pikir saya harus tabayun sama Pak Muhaimin. Karena Pak Muhaimin melalui media, maka saya melalui media juga. Jadi media lawan media. Cuma saya pikir alangkah eloknya karena kita sebagai sama lembaga, Wakil Bupati dan lembaga DPRD, artinya saya meminta untuk diformalkan. Tapi kenapa terlalu terburu-buru saya mengkuat-kuat? Sebenarnya saya hanya bicara 2 kali di media sosial. Yang pertama saya menyatakan bahwa saya tidak terima undangan, lalu tiba-tiba undangan datang, ini undangan dikirim, bahkan dikirim kunci. Saya juga bingung kenapa sih diantarin kunci sama sekda itu. Saya juga bingung kenapa kunci kantor kasih ke saya kan gitu. Apakah saya tugas kunci pokok saya nggak ada di rumah buka pintu, kan nggak ada. Jadi saya bingung. Itu saya sekaligus yang kedua, saya men-challenge Dewan 50 itu arogan sekali. Saya minta maaf kalau memang itu adalah diksi yang salah, saya minta maaf. Tapi alhamdulillah saya bersyukur bahwa akhirnya saya merasa punya kesempatan. Walaupun tadi Pak Ketua bilang bahwa sebenarnya Dewan sudah merencanakan untuk memanggil Wagub terkait interpelasi. Saya tidak tahu karena saya juga tidak mendapatkan reportase apapun. Jadi saya tuh ibarat taruh di kamar yang gelap, terus tiba-tiba suruh kerja. Ya bingung juga, mau jadi kerja mulai dari mana? Yang penting saya mau napas dulu. Setelah napas berhasil, baru saya napas bilang enggak. Jadi kalau memang diksi saya tidak tepat, saya minta maaf secara formal di sini bahwa kata-kata nantang anggota dewan itu adalah kata-kata yang tidak proper, yang tidak elok. Saya akui, saya minta maaf. Tapi saya bahkan siap ketika di surat terbuka bahwa apapun yang terjadi nanti di ruangan ini ketika saya berdebat dengan 50 anggota dewan dan saya dikuliti, dan ini saya sedang meneliti diri saya, dan ternyata ada konsekuensi logis baik administrasi atau pidana, saya akan siap. Lalu masuk tadi ke Bapak adalah bilang bahwa pelanggaran dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Tentu Pak, saya siap Pak. Kalau saya melanggar undang-undang Pak, saya siap dimasukkan, saya siap dipecat dari Wakil Bupati, siap Pak. Kalau memang saya melanggar undang-undang, peraturan Pak, siap Pak. Pertanyaannya, apakah saya punya tools untuk pelanggar undang-undang? Apakah saya punya tools untuk memasang atau tidak memasang foto dan menaruh atau tidak menaruh ajudan? Itu kan bukan kewenangan saya. Jadi sebenarnya kita bisa gali
di mana dan siapa yang melakukan pelanggaran undang-undang. Karena sumpahnya jelas pakai Al-Quran, itu ada Pak Ridwan Kamil bahwa saya bupati dan bupati yang masing-masing bersumpah akan menjalankan sesuai peraturan. Dan ternyata saking saya khawatir sama sumpah saya dilanggar, karena saya merasa bahwa baju ini dibeli pakai uang rakyat, saya harus bekerja untuk rakyat. Karena saya tuh mau kerja gitu. Sulit karena tidak dikasih itu tadi, tukang masak suruh masak tapi nggak dikasih kompor, nggak dikasih bahan-bahan. Jadi siapa? Nanti tolong terus diawasi si wakil bupati dan menjadi hakim. Kalau sampai dia melanggar undang-undang, pecah saja Pak. Mekanisme tempuh apa mau interpelasi terus mau paket dan lain-lainnya gitu. Saya siap dipecat. Lalu dan yang harus dipecat kalau saya sampai melanggar undang-undang Pak. Lalu terus tentang bersedia. Saya bersedia untuk harmonis dan langkahnya apa yang bisa lakukan. Tadi kenapa ditanyakan pernah tidak tanya langsung sama bupati? Pernah Pak, saya pernah menanyakan langsung. Saya bahkan ada chatnya gitu loh, bahwa ini ada tamu dari provinsi akan inspeksi apakah saya perlu dampingi. Terus pernah lagi kapan Ibu Bupati saya bisa datang ke kecamatan atau sekolah-sekolah untuk sosialisasi tentang COVID nanti saja. Terus Mbak, besok ada paripurna saya datang, nanti sudah saya. Jadi sebenarnya saya proaktif pada saat itu. Tapi kan saya bukan pengemis. Saya kan kerja berdasarkan undang-undang bahwa kalau tidak ditugasi ya sudah. Jadi saya juga nggak boleh kayak orang bodoh atau orang baper. Ya memang itu kewenangan bupati dan saya sangat menghargai bupati. Saya tidak pernah menjelaskan bupati konteks secara formal. Dan ketika ditanya sama bulan Februari ditanya mau sama-sama nggak? Konteksnya sama-sama itu seperti apa? Kalau sama-sama ya saya tidak ditugasi itu tidak ada. Sebenarnya itu kan bukan hal yang complicated. You kasih tugas saya akan kerja. That's so simple. Give me the tool, kasih saya alat gitu. Maka saya akan kerja. Jadi bukan hal yang sangat susah ya enggak sih. Saya suruh apa juga tinggal kerja kan gitu. Semudah itu gitu sebenarnya. Dan ini terakhir, jangan curhat. Betul, saya sebenarnya tidak bermaksud curhat ke media sosial tidak Pak. Saya itu menantang ketua DPRD dan seluruhnya jangan iya, saya sudah minta maaf kalau mengatakan yang menantang, tapi saya tidak curhat karena saya mau klarifikasi dan saya bingung klarifikasi kemana. Kalau di sini kan saya diundang, kan tidak ada bicara dan banyak. Saya kalau pernah jadi modal dewan kan, jangan-jangan jadi interupsi, lah saya mana modal dewan, masa saya interupsi. Kalau ini Pak Ibu kan jelas tugasnya rapat dengan pendapat dan lain-lain atau rapat pemeriksaan. Saya yang malu saja gitu. Oke, terima kasih. Saya sudah tanya dan saya tanyanya berdasarkan chat, jadi artinya bisa saya buktikan. Dan bahkan yang Februari ketika Ibu mengundang besok kita paling mudah datang sama-sama ya. Insya Allah saya datang, kenapa tidak gitu. Lalu kita tidak main bersama, ya yuk. Tapi kalau bicara tentang next 2024 berpasangan lagi, itu saya bilang itu komunikasi politik Ibu, karena saya tidak bisa menentukan saya besok bisa maju menjadi wakil bupati atau jadi wakil Ibu karena saya bukan ketua partai dan itu bukan ranah saya. Jadi kita lihat bagaimana perkembangannya. Kan terus dia bilang bahwa kan bagus nih Mas kalau kita sama-sama terus menurutnya. Nah, gitu. Maksud saya ya bagus aja gitu loh. Silakan saja. Kalau Anda sudah melakukan dengan baik selama ini ya sudah saya manut. Karena saya tidak bisa mengevaluasi bupati karena kan bukan tugas saya. Jadi ketika bupati bilang bahwa saya punya program ini biasanya lakukan ya memang silakan gitu. Kalau saya tugaskan saya jalan. Jadi kalau tanya sudah bilang belum sudah bilang dan baik-baik saja gitu. Baik. Ya. Permalukan ASN di Indramayu. Saya bisa lakukan itu. Saya datang ke camat, Pak Camat yang datang, saya bisa bilang, ya hari ini kecamatan ini kosong tidak ada camatnya. Saya bisa datang ke kepala dinas, bisa saya lakukan itu. Mempermalukan anggota, mempermalukan ASN atau kepala dinas. Saya bisa lakukan aset dapur, saya bisa mempermalukan. Nah, saya datang, Pak, ayo jawab pertanyaan saya, pakai live. Tapi saya tahu Pak Sekda punya anak, saya tahu kepala dinas juga punya anak, punya istri, saya tahu camat punya anak. Saya tidak mau mempermalukan orang ini. Biarlah saya mengalah, biarlah saya jadi korban. Yang dibilang bahwa saya pun nggak kerja, tapi yang penting ASN bisa tenang hati kerjanya. Saya nggak mau membenturkan antara ASN sama atasan. Seperti itu Pak. Saya tidak mau berkomunikasi sama Sekda menanyakan tentang pencopotan atribut saya, karena saya tidak mau Pak Sekda nanti jadi dilema. Biar bagaimanapun Pak seorang Mas Sekda saya sudah lupa itu. Saatnya pernah ketemu ya kali itu. Di sini pernah ketemu kemarin. Iya. Kalau sampai saya bertanya seperti itu, lalu Pak Rito akan menjawab apa? Saya sudah tahu. Lalu nanti akan saya betulkan. Terus
saya berempati, saya tidak mau sampai paling orang bingung, saya nggak mau nanti Pak siapapun jadi bingung, karena saya punya kekuatan media Pak. Media transparan, ini harus transparan karena kita semua ASN, anggota dewan, bupati kerja, kalau bupati kerja dibayar sama rakyat perlu tahu dan rakyat itu bertanya sama saya lewat media sosial maupun secara langsung. Tapi saya harus membayangkan jangan sampai ada friksi, ada distrust antara masyarakat kepada pimpinan terhadap pemerintah saat ini. Saya nggak mau juga ada distrust antara masyarakat gak percaya lagi sama dewan. Saya nggak mau, saya sudah bisa aja lakukan itu. Saya pakai media, tapi saya pikir sudahlah, saya coba mengalah. Tapi sekarang saat ini bukannya saya terus memberontak atau tidak, tapi saya rasa ini sudah mulai bisa dikurangi. Jadi kalau tanya sudah naik sama sekda, belum saya belum bertanya sama sekda. Baik Pak, saya ingin sekali lagi untuk Pak Wahyu bisa berkomunikasi dengan Pak Sekda. Tadi Pak Wahyu mengatakan belum pernah ada komunikasi dengan Pak Sekda, gitu ya, berkaitan dengan tadi disampaikan katakanlah tadi ada hak-hak yang melekat pada diri Pak Wahyu yang kemudian diambil alih, kalau diambil oleh bupati kan begitu. Artinya belum ada upaya ketika itu antara Pak Wahyu dengan Pak Sekda untuk bagaimana menanyakan berkaitan hak-hak melekat yang kemudian diambil alih oleh katakanlah bupati kembali seperti itu. Ini menjadi penting Pak Wahyu. Jadi supaya jangan sampai kemudian menjadi liar sekali lagi. Kita pengen hari ini jelas gitu ya dan tuntas gitu kan. Jadi sekali lagi ada pelanggaran-pelanggaran yang kemudian yang disampaikan itu harus diperbaiki. Saya contohnya Pak Ijma, maka dari satu sanksi tadi sekali. Ketika foto saya dicopot oleh Pak Sapolpek dalam yang hukum, Pak itu ngomong langsung sama saya, izin Pak Rabu, fotonya saya copot ya. Fotonya mana? Yang di depan sana. Astagfirullah, itu foto tentang saya ngajak ngaji masyarakat, ngajak berontal ngaji gitu. Kalau yang dicopot urusannya sama kami, bukan sama saya sih, nggak masalah kalau yang dicopot. Memang kalau dicopot atas perintah atasan, ya sudah. Yang penting bahwa bisa dijalankan, silahkan copot foto saya. Terus nanti kalau saya begitu head sama semua ASN kan, bagaimana Pak? Jadi saya memang akhirnya walaupun ini buruk untuk saya, kesannya saya lembek atau kesannya saya cengeng atau apapun bisa dinamakan silakan, tapi saya yakin mau Pak Teguh kayak Pak Niko, Pak siapapun itu, dinas-dinas itu, mereka saya nggak mau membuat mereka tertekan di antara seolah ini, karena mereka bilang gajah kalau gajah bertarung di tengah-tengah orang, sebenarnya tidak ada pertarungan, saya sama Pak tidak bertarung apa-apa, saya hanya ada beberapa yang harusnya saya bisa kerja, diambil jadi nggak bisa kerja, dan saya nggak tahu yang ambil ini siapa, saya nggak pernah bilang yang ambil bupati, saya nggak tahu, mungkin bupati malah nggak tahu, tahu apa, tapi nanti bisa ditanya sama bapak-bapak, tahu nggak kira-kira bupati tentang hal seperti ini, jangan-jangan kasihan sekali kalau bupati menjadi dibicarakan di situ seolah bupati salah, padahal bisa jadi bupati benar, bupati punya nggak tahu apa, bisa jadi ini adalah bawahan-bawahannya yang membuat saya menjadi tidak bisa kerja. Satpol PP yang pasti dicabut, kan nggak mungkin bupati yang nyopot, kan itu kepala Satpol PP. Jangan-jangan bupati nggak tahu, karena itu kan objek kita nasional, objek kita kabupaten. Kalau izin Pak. Biar semua media tahu, kalau ini kalian pinter kaitannya berkaitan. Yang apa itu? Malah saya punya bukti otentik. Saya 2 kali WA atau kirim pesan. Pertama berkaitan dengan menanyakan kabar mengenai COVID. Yang kedua berkaitan juga dengan bukan. Jangan. Intinya bertemu dulu. Iya, saya akan bertemu berkaitan dengan silaturahmi. Ini tidak diabaikan ya, tidak direspon. Bagi saya tidak masalah, kita belajar ikhlas ya, cuma ini meluruskan saja. Terserah tanggapnya seperti apa, ini meluruskan saya ada buktinya. Dan malah kami menganggap bahwa bukti ini tidak perlu terima kasih, terserah. Sudah diusung, sudah dibantu kampanye, saya berharapan bukan terhadap saya yang berbeda, kepada masyarakat konstituen yang mendukung Anda, ini harusnya direspon kebutuhannya. Ketika itu tidak direspon, ya biarkan Allah yang membalasnya. Seperti itu. Terima kasih. Partai penyusutan. Jadi jangan sampai ada yang saling, ya kan? Itu yang bisa adalah partai penyusun. Saya kira itu Pak, kalau selama itu susah seperti tadi, nggak ada selesainya. Bupati dan wakil bupati, saya tidak bisa katakan konflik atau tidak, karena itu tadi, saya tidak bisa mengukur, karena yang diambil itu kan tools saya untuk bekerja, dan saya tidak tahu yang ambil itu siapa Pak.
saya sampaikan ini bicara bukan Bina dan Ruki, tapi pemerintah, bupati dan wakil bupati dari sana. Apa? Harus ini jujur saya. Di mana ketidakharmonisan yang kita lihat oleh kota bagian Bekasi itu? Contoh, ketika ada undang dari PRD, sejatinya dalam melaksanakan tugas itu siapa yang lurus? Kalau dalam kira mandatori, itu diatur. Yang harus hadir di sini adalah wakil bupati. Urutannya begitu. Wakil bupati ketika berhalangan mandatori, mungkin bisa menunjuk yang lain. Sehingga ada seterusnya. Ini yang saya ingin sampaikan. Interpelasi ini ada ketidakharmonisan. Tetapi fakta dalam pertimbangan saya menyatakan bukan Ruki dengan Nina. Sebagai wakil bupati, wakil bupati merasakan itu. Harus jujur dulu. Sebagai wakil bupati tentu ini menurut saya melanggar undang-undang. Karena ada saya di sini kemarin datang berdiri duduk tapi sekda yang mewakili bupati. Jawab, artinya ada disharmoni dalam menjalankan pemerintahan. Jawab kalau ini. Secara bupati, wakil bupati ya. Betul. Itu jawabnya. Karena ini gambar. Saya nggak usah pakai gigi. Hari ini adalah pemerintahan, bukan Ruki dengan Nina. Bahwa lalu kita disuarakan bahwa betul terjadi dalam pemerintahan ada disharmoni. Dan itu yang untuk tanya. Saya ingin klarifikasi bicara pada soal kenapa Pak Luki yang disebut oleh ketua itu angket. Saya menjelaskan, sudah jelaskan kepada alam. Saya menjelaskan ini. Ketika tindakan interpelasi ini dipandang perlu bahwa wakil bupati diundang. Untuk diundang ini bukan kecil-kecil, hasil atas keputusan paripurna waktu itu. Harapan perubahan ini kalau seperti ini jadinya. Jadi ini harus dikatakan. Saya ingin akan sudah ini. Yang penting kami pasti Wajudin dengan niat yang tulus sebagai pengusung punya kewajiban orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin tabayun, ingin memperbaiki pemerintahan ini. Sepakat? Sepakat. Kalau siap nggak itu? Siap. Kita laksanakan undang-undang sesuai dengan peraturan. Baik. Maka saya ingatkan, sudah dilatih toh itu. Tadi diamankan oleh. Iya. Kalau tadi sedikit selfie, itu di sana balas akun, kunci nama cek, itu ini dan sebagainya sudah yang itu sudah. Ya. Sudah. Saya ingin ingatkan saja, mohon maaf kepada diri saya, karena begini, saya yakin kalau ini berarti buat saya terutama. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama saya. Dan kata hadis Nabi begini, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Artinya apa Pak? Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya kelak di yaumil akhir. Saudara, aib ini kalau dianggap aib, sudahi. Mari kita visi ke depan ini supaya lebih baik. Saya kira itu pimpinan Pak. Terima kasih Pak Wali. Beberapa yang menurutnya secara peraturan dan lain-lainnya harus segera dilakukan, tapi tidak dilakukan. Ada beberapa permasalahan gambar dan lain-lain. Walaupun bukan saya yang bisa melakukan evaluasi itu Pak. Jadi tidak bisa saya tiba-tiba bilang ada pelanggaran karena saya bukan tidak memiliki tupoksi untuk melakukan itu. Itu sebabnya saya dibilang gampang oleh ya itu mungkin salah satu kekurangan saya. Saya tidak bisa benar-benar vokal sehingga ketika saya menyatakan menantang dan lain bahkan anggota dewan banyak yang tidak percaya gitu loh. Apakah itu benar kata-kata saya atau tidak, tapi paling tidak itu dikatakan oleh mulut saya. Jadi saya akan bertanggungjawabkan apapun yang keluar dari mulut saya walaupun mungkin bisa ide dari orang lain dan lain-lain. Jadi saya ini jadi kalau Pak Sarudin nyambung bahwa kalau harus ngomong di TikTok atau apa, jadi dari tadi kita live dan masyarakat juga menyaksikan bahwa anggota dewan bukan cengeng karena berani kalau bisa wah ini ketemu sama Ibu Bupati ternyata berani ini anggota dewan semua berani dan malahan bukan tentang berani tidak berani tapi tentang menegakkan kebenaran. Mungkin kalau yang maaf ya Pak Armadi tentang laporan kerja izin sebenarnya itu sudah saya uraikan gitu. Kalau memang iya jadi kalau misalnya tentang laporan kerja saya punya setumpuk banyak Pak laporan kerja yang punya tentang fungsi pengawasan, jadi banyak sekali dalam hal
carut marut di titik sana di titik sini yang saya sebenarnya bisa bukukan, cuman karena tidak punya aspri untuk motif dan tidak punya juga untuk menyampaikan, ini saya nggak tahu ini di mana kan gitu. Kalau saya laporkan kepada DPRD, menurut itu pelanggaran karena kan saya harus bertanggung jawabnya kepada bupati. Jadi sebenarnya saya punya setumpuk lebih 2 tumpuk. Kenapa? Iya ditumpuk saja karena kan saya nggak punya alat untuk. Berarti tidak ada laporan ya? Iya nggak ada laporan kerja karena memang tidak dimintai kan gitu. Kalau misalnya nggak dimintai pun, kalau saya ada alatnya itu ajudan, protokoler ataupun aslinya, saya bisa menyampaikan walaupun nanti diterima atau tidak. Nah terkait tentang Pak Bula, sebenarnya Pak Bula ini sahabat saya. Pak Bula yakin saya bisa jawab di sini Pak Bula? Mungkin saya challenge kembali. Kalau memang harus saya meluruskan supaya tidak selalu saya tetap. Baik, jadi kalau tadi Pak Bula bilang bahwa ini Pak Bula kalau tidak memiliki Gerindra ada P5 ya. Mungkin teman-teman bisa pada tahu semua. Kalau bilang bahwa Gerindra tidak tahu adanya curhat saya sama Gerindra, saya bisa buktikan bahwa saya chat dan ngobrol sama Pak Hasan Basari yaitu ketua Gerindra. Jadi saya nggak ngomong sama Gerindra yang mungkin ketua kecamatan atau kelurahan atau saya ketemu ngobrol sama ketua Gerindra kabupaten yaitu Pak Hasan Basari dan chat itu ada semua. Saya bisa print out. Lalu saya ketemu juga dengan Gerindra provinsi. Saya pun menyatakan bisa dan chatnya ada. Dan saya katakan kepada Gerindra dengan pusat ini. Bahkan waktu itu Pak Muzani, sekjen Gerindra pun ditanya oleh wartawan dan ada saya. Lalu wartawan pun menanyai tentang Jus Harmoni dan lainnya. Pak Muzani sebenarnya bisa dibuktikan sekarang bisa dicek kok. Gerindra Pak Muzani mendukung langkah Lu Yakin. Itu ada, jadi sebenarnya ada filenya. Jadi kalau misalnya Pak Bula yang mengatakan bahwa saya pandai berkelit, mungkin itu saya memang untuk pandai berkelit karena saya main sinetron ya. Tapi untuk konteks ini, bahwa mungkin Pak Bula yang kurang informasi atau mungkin kurang up to date, bahwa sebenarnya saya ada, saya kalau Pak Bula saya bisa print out, bahkan saya bisa file tentang konteks saya berbicara kepada sekjen orang nomor 2 di Gerindra. Terima kasih. Sedikit ini saja bahwa yang mengusung lalu Gerindra itu akan memberi dana support di Indramayu itu anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Ini saya nggak tahu kalau belum paham ya Pak. Ya. Terus tadi saya kutip bahwasanya Pak Luki menyinggung masalah silaturahmi. Saya 2 kali WA tidak dibalas. Itu terserah. Saya dianggapnya dari cuma tingkat kecamatan atau tingkat desa kelurahan itu punya masalah. Saya hanya mau klarifikasi apa yang saya alami, apa yang saya ketahui. Ya, adapun kalau itu ditambah-tambahi, silakan. Saya kira nanti kalau masalah silaturahmi, ya tentu ada keterbatasan saya dalam konteks membalas WA. Karena WA saya sebar ke seluruh masyarakat. Bahkan tukang beca pun bisa WhatsApp saya. Tukang beca lain bisa WhatsApp saya. Jadi saya minta maaf Pak Dewa kalau kurang respon. Tapi kalau silaturahmi Pak Dewa pernah saya undang dan kita pernah makan di rumah saya. Pak Dewa datang lagi ke rumah saya dan itu tidak terkait dengan dengan saya kira itu ya, terkait dengan apa namanya kosakata disharmonisasi itu apa kan? Jadi bagi kami partai pengusung ini punya tanggung jawab moral. Saya PD Perjuangan, Gerindra dan Nasdem harusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau dalam waktu dekat mungkin kami ya, terutama partai pengusung utama pasangan Nina Luki ketika itu ya, kami siap untuk menjembatani lah. Mudah-mudahan nanti ada hasil. Daripada nanti berlarut-larut dalam masalah ini. Tapi kan ini pendapat saya ya, Ibu Bupati juga belum bisa menghubungi gitu. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan. Kira-kira Bupati sendiri siap nggak Pak? Kenapa? Kira-kira Bupatinya sendiri siap nggak Pak? Bukan saya yang jawab. Artinya Bapak sendiri. Ya nggak tahu. Saya kan berusaha. Maksudnya tadi sama kesawat. Akan diundang secara resmi Bupatinya dipertemukan dengan dengan Bupati. Kadang-kadang kita tuh bahasa diundang tuh nggak enak ya. Jadi kalau diundang tuh kondangan itu banyak amplopin enggak lah. Kita mungkin silaturahim aja. Saya sebagai partai pengusung yang juga wakil ketua DPRD juga saya kan sering komunikasi dengan Ibu Bupati. Mudah-mudahan hasil RDP hari ini dengan Pak Wabu dengan teman-teman DPRD ini menjadi acuan dan saya sampaikan kepada Ibu hasilnya seperti ini. PDI sebagai partai utama pengusung, betul. Itu akan melakukan komunikasi nggak dengan partai pengusung yang lainnya, kayak Gerindra, kayak yang lainnya? Pasti saya nggak bisa sendirian Pak. Makanya saya mungkin komunikasi nanti dengan Pak Haji Kasan, dengan Pak Yosef Ibrahim kan, karena Nasdem
walaupun satu kursi juga masuk dalam partai pengusung ya. Jadi harus kita hargai juga. Kita akan komunikasi. Apa dari komunikasi akan optimis partai pengusung? Setiap manusia harus optimis. Antara bupati saya aja dengan rapat dengan pendapat dengan Dewan. Apa ya? Tentu saya berterima kasih atas kesempatannya. Jadi ketika kalau bicara masih lanjutan menantang, ternyata DPRD menjawab tantangan. Walaupun sebenarnya tidak ada tantangan dalam kontestasi rapat ini. Tapi secara casual kalau kemarin saya nantang, ternyata tantangannya dijawab. Dan akhirnya dengan ini saya menyatakan bahwa saya minta maaf dengan diksi menantang itu tidak tepat dan terkesan arogan. Saya minta maaf, tapi alhamdulillah tadi sudah terurai dengan jelas bahwa dari sisi anggarannya bahwa dianggarkan tidak. Saya penasaran kemarin saya dianggarin nggak sih sebenarnya untuk alat-alat kerja saya, ternyata dianggarkan. Jadi tadi ada Dewan juga menyatakan bahwa saya bupati dan wakil bupati melanggar undang-undang. Saya bilang kalau saya melanggar undang-undang, saya siap sanksi yang terberat yaitu dipecat dari wakil bupati. Jadi nggak apa-apa kalau memang saya memang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi alhamdulillah ini menjadi salah satu langkah terang dan masyarakat yang tadinya juga mungkin bertanya-tanya ya sudah terjawab bahwa DPRD mendengarkan di sini rapat dengar pendapat. Jadi mendengar pendapat saya dan mendengar puas Pak Luki dengan hasil RDP hari ini? Untuk hari ini saya merasa puas. Nah, tinggal rapat ini kan akan menghasilkan konklusi, menghasilkan langkah tindak lanjut dan follow up-nya seperti apa. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama dorong bahwa tentu DPRD mereka semua adalah wakil rakyat yang tentu apapun kebijakannya berpro pada masyarakat. Jangan sampai ada wakil bupati yang kerja nganggur, dibayar tapi nggak kerja dan lain-lain. Jadi artinya harus ada follow up-nya. Nah, follow up-nya seperti apa? Langkah-langkahnya nanti bisa ditanyakan kepada DPRD. Apa langkah-langkah penting? Tapi Dewan tadi Pak Luki itu tentang ASN yang coba menghindar Pak Luki. Pak Luki juga tentu tahu kan bahwa foto Pak Luki di kantor dinas juga dicopotin. Ya mungkin sudah mendengarkan Pak Luki. Dan kemudian Pak Luki juga menyatakan nggak mau bertemu dengan mereka. Sekalipun Pak Luki juga tenang aja sih. Sekalipun Pak Luki juga bisa live seperti itu. Pak Luki bisa nggak menduga bahwa itu ada yang memerintah? Saya tidak bisa menduga-duga, tapi karena memang itu jumlahnya banyak dan semuanya sampai tidak ada yang mau menemui saya. Dan sampai saat ini pun saya bisa saja mencoba untuk live ke kemana-mana, tapi tetap saya katakan bahwa saya tidak boleh itu tadi Pak Muhammad bilang tutupilah aib saudaramu maka itu akan lebih baik kan artinya. Jadi kalau Pak Luki gimana? Ada yang memberitakan? Saya tidak bisa berkuasa, tapi saya rasa kalau memang semua orang bisa melakukan hal yang sama, mungkin ada satu ide yang disepakati oleh mereka. Biasanya ide yang disepakati oleh mereka adalah ide yang dari superior di atasnya. Jadi saya tidak tahu, tapi saya pikir sudahlah, artinya kita tempuh secara formalnya saja. Kan yang penting kan sampai saat ini saya juga tidak mempermasalahkan hal itu. Mungkin masyarakat bisa mempermasalahkan hal itu ketika ada pengaduan-pengaduan di kecamatan-kecamatan mengadu ke saya jadi nggak bisa gerak. Artinya Pak Luki juga dengar bahwa foto-foto Pak Luki di Pak Luki, satu hal lagi Pak, saya melihat banyak foto-foto yang tidak ada foto saya. Tapi kembali lagi saya katakan bahwa saya bukan tukang fotonya dan saya mau bisa apa dan saya nggak tahu itu melanggar atau tidak. Tapi tadi teman-teman di DPRD menyatakan bahwa itu adalah satu pelanggaran. Nah, sekarang yang tinggal kita cari tahu siapa yang melakukan pelanggaran. Kalau itu pelanggarannya oleh saya, yang saya meminta untuk dicopotin semua foto saya, yang melarang saya pasang foto kalau saya, maka saya siap diberhentikan. Pak Luki siap dipertemukan dengan Ibu Bupati. Oh, siap dipertemukan dengan Bupati. Tentu untuk sangat menjaga siap. Lah wong kemarin kita ketemu bareng-bareng di sini. Artinya secara personal Nina sama Lukinya tidak ada masalah. Bupati sama wakil bupati pun bagi saya tidak ada masalah. Artinya sebenarnya ada komunikasi. Tapi ada. Tapi tadi ketika ditanyakan oleh Pak Muhaimin bahwa ada sepakat tidak bahwa ini ada disharmoni, bukan tentang Nina sama Lukinya ya, tapi tentang bupati sama wakil bupati. Kalau saya lihat dari peraturan-peraturan yang ada yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan, maka menjadi betul menjadi disharmoni. Kenapa? Karena ketika ada wakil bupati di podium itu duduk di kursi sana, tapi yang mewakili bupati adalah sekda. Ada acara yang mana saya diundang dan bupati diundang, tapi yang mewakili bupati saat itu kepala PDAM atau apa. Jadi kalau menurut saya melihat hal itu bahwa ya saya sebagai manusia yang objektif maka betul itu ada di disharmoni. Tapi as a personal saya rasa kembali lagi itu adalah hak prerogatifnya bupati dan masyarakat yang menilai, bukan saya, karena saya tidak perlu menilai itu, karena saya tidak punya alat untuk menilai dan tidak punya kapasitas untuk menilai kinerja bupati. Saya itu jelas sudah dilaksanakan RDP, rapat dengan pendapat bupati dengan wakil bupati dengan 4 komisi, ya.
Di mana landasannya adalah kesepakatan pada saat tanggal 9 September kita sepakati terkait dengan kesepakatan untuk mengundang wakil bupati. Dipandang perlu karena menyangkut hak dan kewajiban. Nah, hari ini kita undang. Tapi sebelum saya sampaikan, kemarin itu ada surat yang saya anggap hoax ya, saya tidak menangani, tersebar bahwa di situ di mangsa maupun diktumnya itu terkait dengan tangan maupun juga klarifikasi tidak dikenal kita identitatif kita, adanya RDP. Alhamdulillah tadi cukup cair, mengalir, dijelaskan secara utuh oleh Pak Wakil Bupati atas pertanyaan teman-teman anggota DPRD atas apa yang menjadi pedoman kita yaitu Undang-Undang 2314 maupun perubahannya Undang-Undang 915. Karena secara tekstual dan secara listelek tugas Wakil Bupati itu diberikan oleh Bupati. Di mana dengan kata lain adalah integritas. Tetapi di situ kami melihat sudah banyak yang kita tangkap menjadi penting menjadi tuntutan kita untuk menjadi catatan dan semangat perbaikan. Kolerasinya kepada interpelasi dari butir utama itu. Salah satunya apa yang jadi titik? Ya tadi menyangkut masalah belum diberikannya sebagaimana yang namanya tugas sebagai oleh Bupati kepada Wakil Bupati. Tugas pengawasan dan bla di Undang-Undang 23 14 dan perubahannya nomor 915 itu. Tindak lanjut? Ya nanti ada perbaikan kita. Akan memanggil siapa mungkin? Nanti kita bahas lagi. Ini kan masih baru gahlep boleh. Komisi itu 24, kemudian kita rangkum menjadi sebuah catatan, naturen dan akan kita menjadikan dasar untuk supaya kaitan dengan tadi perbaikan. Konfirmasi. Angket gitu Pak, dari interpelasi. Oh angket itu begini Pak, itu juga hak itu konstitusional. Semuanya itu halal. Baik itu interpelasi, hak angket maupun juga hak pendapat. Tapi parsial jangan sampai ada korelasi. Bisa aja diinterpelasi ke hak pendapat, tetapi di sini ada ketentuan yang mengatur 2 fraksi, 7 orang, kemudian apakah ada pelanggaran hukum segala macam berimbas kepada masyarakat luas, nah itu. Undang-undang tadi nggak dilanggar berarti Pak yang kita lagi mengkaji makanya nanti kan baru kita lihat apakah ini melanggar tidak. Jelas mas sama hari ini Bupati belum pernah melakukan atau memberikan tugas kepada Wakil Bupati selama setahun itu Pak. Itu yang penyebab disharmonisasi yang diakhiri. Nah kami memandang itu sudah ada macam harmonisasi. Kalau tadi Pak Wabu mengatakan antara dia dengan Mbak Linda nggak ada masalah. Iya sebagai wakil pribadinya. Nah kita tanyakan kan di ini kenegaraan, kita tanyakan Bupati dan Wakil Bupati gitu.